Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Mungkin kalau tidak ada bukti dan juga kalau tidak ada orang-orang yang mampu untuk membuktikan, kita agak kebingungan juga. Betulkah ada di antara daripada sahabat-sahabat Nabi yang mahabbah mereka kepada baginda lebih daripada diri pribadi mereka masing-masing? Kalau setakat itu diperkatakan, memang. Tapi mana buktinya? Masya Allah, tabarakallah. Setelah berakhirnya peperangan yang pertama, Perang Badar, maka pada saat itu Nabi kita kumpulkan para sahabat untuk membicarakan dan juga untuk memastikan sikap yang seperti apa, keputusan yang bagaimana yang patut untuk kita putuskan bersama dalam rangka untuk menyelesaikan masalah tawanan. Maka masing-masing sahabat pun mengungkapkan pandangan mereka, cadangan mereka pada saat itu. Saran pertama daripada Sayyidina Umar mengatakan, kalau saya mencadangkan itu semua tawanan kita yang 70 itu kita bunuh. Dan saya cadangkan, saya akan bunuh keluarga saya sendiri. Baginda Nabi bunuh Sayyidina Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib, baginda Ali bunuh Aqil. Begitulah cadangan daripada Sayyidina Umar. Dikatakan, kalau seandainya Nabi kita cadangkan, kalau seandainya Nabi kita katakan bunuh dia, sedikit pun tidak akan teragak-agak sahabat Nabi kita untuk membunuhnya. Rasional tidak rasional, jelas tidak jelas, paham atau tidak paham, mengerti atau juga tidak, apa yang Nabi kita katakan sudah segala-galanya dalam kehidupan mereka. Sebab karena mereka meyakini wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kita tidak pernah bercakap-cakap daripada luahan nafsu atau hawa nafsu. Segala-gala yang Nabi kita perkatakan, yang Nabi kita fatwakan, yang Nabi kita sampaikan, yang Nabi kita nasihatkan, itu adalah wahyu daripada Allah Jalla wa'ala. Kita mulakan dengan sahabat Nabi kita yang pertama sebagai luahan mahabbah beliau kepada baginda Nabi dan bukti nyata kepada kita semuanya. Nabi kita bersabda, nanti kita pada hari kiamat akan disuruh Allah daripada pintu gerbang amal ibadah kegiatan ubudiyah yang kita laksanakan. Yang kaki sembahyang akan dipanggil daripada pintu sembahyang, yang kaki puasa akan dipanggil daripada pintu puasa, yang kaki sedekah akan dipanggil daripada pintu sedekah, yang kaki umrah akan dipanggil daripada pintu gerbang umrah. Begitulah seterusnya. Jadi daripada berbagai kebaikan kita laksanakan bukan setakat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ribuan macam. Tiap yang baik, pergaulannya, pakaiannya, makanannya, ibadahnya, zikirnya, tasbihnya, risaunya, tafakurnya, tak ada satu apapun yang sia-sia dalam kehidupan seorang mukmin. Jadi kalau pada saat dengan kita sudah menyematkan iman dan yakin di dalam hati, apa-apapun daripada kita tuh mempunyai makna. Yang kalau pada waktu kita dilanda musibah, yang kalau pada waktu kita tidur, yang kalau pada waktu kita sakit, yang kalau pada waktu kita bingung, yang kalau pada waktu kita takut, risau, bimbang dan lain sebagainya, ada nilai ganjarannya di sisi Allah. Apakah untuk keampunan dosa, apakah untuk mendapatkan ganjaran pahala, atau juga untuk menghakis, atau untuk mengelakkan, atau untuk melayakkan seseorang mendapatkan maqam yang tinggi di sisi Allah, untuk mendapatkan pahala akan terhakisnya dosa kesalahan, atau untuk mengangkat martabat dan kedudukannya di sisi Allah. Itu bila setelah tersemat di dalam hati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kebaikan-kebaikan dalam kehidupan seorang mukmin itu tidak ada batasannya, macam-macam. Mungkin dengan sajian makanan, mungkin dengan menyusun prabudu secara elok dan cantik, mungkin juga dengan senyuman manisnya, mungkin juga dengan salam hormat dan sejahteranya, macam-macam, tidak terhitung. Jadi pertanyaan yang ditanyakan, kalau macam itu ya Rasulullah, ada tadi antara daripada kumpulan kita nanti yang dipanggil dan disuruh daripada semua pintu-pintu gerbang surga. Malaikat yang bertugas, jadi buka passwordnya,
Ada di bab sedekah ada, bab zakat ada, bab rindu ada, bab cinta ada, bab ma'rifah ada, bab zuhud ada. Di semua macam kebaikan tadi itu ada namanya. Jadi nak masuk dari pintu manapun tak masalah. Nabi kita bersabda, ada. Dan aku berharap kamu Abu Bakar di antaranya. Seronok. Kalau pada saat dengan kita nak masuk ke TV Hijrah daripada melalui pintu masjid negara, masuk macam mana pun, yang walaupun siapa kita, Perdana Menteri sekalipun, kita tak boleh sampai kemari. Kenapa? Kena salah pintu masuk. Begitu juga kalau pada waktu kita masuk daripada jalan belakang, kata makcik di belakang, haji kenapa tak boleh? Tak boleh dibuka pintu untuk masuk, di pintu untuk keluar. Tak boleh. Tapi kalau pada saat nama kita ada di mana-mana, daripada pintu mana satu pun kita nak masuk, kita akan mendapatkan sambutan, kita akan disambut dan juga dipersilahkan masuk. Jadi sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tadi itu, di antaranya adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ahbabana fillah, berbicara tentang mahabbah sebagaimana saya katakan, tidak semudah praktikal membuktikan mahabbah kita kepada baginda, tidak semudah ucapan dan perkataan. Kita boleh saja mengaku mahabbah kepada baginda. Pikir sejenak, apakah memang betul-betul kita cinta kepada baginda? Ketika dengan kita melantunkan Budatul Madih, Abana mauliduhu anti bi usurihi ya tiba mubtada'in minhu wa mukhtatani. Selidik punya selidik, cuma mahabbah kepada kompangnya, lagunya, getaran suaranya, itu yang mengundang perhatian kita. Masya Allah tabarakallah, itu berarti bukan mahabbah kepada mazmun, kepada isi kandungan nama insan yang kita sanjung dan juga yang kita puji. Mana buktinya? Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Walhasil kita harus berkorban, kita harus berjuang. Ya Allah, Masya Allah, banyaknya bulu ketiak begitu. Perjuangan apa tuh begitu? Nabi kita sama sekali tidak menyukai kalau sampai bulu ketiak tidak terus, kena cukur, kena gunting, kena kerat tiap 40 hari lah paling lambat. Ya Allah, kuku panjangnya, berarti kita tidak cinta dengan baginda. Kenapa? Nabi kita sarankan kepada kita, cadangkan kepada kita, kuku tangan, kuku kaki kita potong pada tiap hari Kamis atau Jumat. Hari Jumat kita berpakaian serba putih, baca surah Kahfi. Sebab Nabi kita sangat-sangat menyarankan dan menyebutkan tentang fadilat dan keutamaan kita membaca surah Kahfi pada malam dan juga pada siang hari Jumat. Masya Allah tabarakallah, sepanjang kita memandu motor atau kereta, dalam aku berkelana tiada yang tahu kemana ku pergi. Kalau memang betul-betul cinta Rasul, kenapa tidak bersalawat? Kenapa tidak berzikir? Kenapa tidak ingat Allah? Kenapa tidak berqasidah? Kalau nak dengan yang lawak, dengan lagu yang merdu, kita ada bermacam-macam pilihan qasidah untuk kita menyanjung dan memuji insan yang kita cintai. Itu bukti. Masya Allah tabarakallah. Sebab baginda Nabi, kalau seandainya ada saja orang yang tak melaksanakan salat jamaah, Nabi kita dah bercadang nak bakar rumah orang yang berkenaan. Nabi kita ajak pemuda-pemuda Madinah untuk kumpulkan bahan bakar untuk membakar tempat kediaman orang yang tidak berjamaah. Sesungguhnya, kata salah satu daripada sahabat Nabi, tidak akan takhluk dan tidak akan meninggalkan salat berjamaah kecuali seorang munafik yang memang dikenal betul kenikmatannya. Masya Allah tabarakallah, besar sedap sekali. Kenapa? Benar, Al-Ustaz, Al-Alim, Al-Allama, Al-Faqih, Al-Fahma, Al-Jamil, Dr. Profesor Maulana Kiai Baba Tuan Guru Abdul Qahhar bin Abdul Azim Al-Banjari. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
masih sibuk lagi dengan transaksinya, masih merokok lagi, Masya Allah, tabarakallah. Jadi dengan seruan azan pada hari Jumat ternyata tidak langsung datang, seruan azan pada tiap waktu ternyata tidak berkunjung atau tidak nampak kelihatan. Itu kira-kira mahabbah yang seperti apa? Jadi bukan kita tidak mau dengan generasi yang senantiasa menuangkan qasidah nasyid atau madaih di Rasulullah SAW, tapi kita seimbangkan pakaian kita menunjukkan kita mahabbah kepada baginda Nabi, perangai kita menunjukkan kita mahabbah kepada baginda Nabi, makan minum kita menunjukkan kita mahabbah kepada baginda Nabi, kehidupan kita menunjukkan kita mahabbah kepada baginda Nabi, kesukaan kita lebih kita sukai. Macam mana kita boleh menyukai apa yang Nabi kita sukai? Macam mana dengan kita mencintai apa yang Nabi kita cintai? Jadi sebagaimana dahulu pernah kita sebutkan, ada di antara daripada sahabat yang sampai merubah selera makannya, daripada jenis makanan yang tidak disukai menjadi suka karena Nabi kita suka. Karena Nabi kita yang menggemarinya, akhirnya mereka pun juga jadi gemar. Masing-masing daripada sahabat berupaya bahkan berlomba-lomba untuk memperlihatkan mahabbah mereka kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Kulun ala hasabi taqatihi, masing-masing ikut kemampuannya. Ada yang dengan sopan santunnya, sampai dikenal di kalangan para sahabat insan yang paling disegani oleh semua orang, sampai Nabi kita katakan malaikat pun menjadi segan dan malu kepadanya. Sayyidina Utsman bin Affan ada dengan ibadahnya. Sayyidina Tamimun Dari malam sembahyang Allahu Akbar, dalam 2 rakaat sembahyang khatam Al-Quran. Sayyidina Ubay bin Ka'ab salawat saban hari tidak kurang, bukan lagi 1000, bukan tidak kurang daripada 10 kali, tidak, sepanjang waktu beliau habiskannya untuk bersalawat. Itu yang namanya rindu. Rindu itu adalah anugerah dari Allah. Salawat pun tak kisah, tapi yang sangat pasti rindu, mahabbah artinya rindu. Kalau dengan bahasa disebut dengan syauq, itu sebagai satu anugerah daripada Allah. Jadi bagaimana dengan kita boleh subati dengan kehidupan baginda Nabi. Cintailah apa yang Nabi kita cintai, sukailah apa yang Nabi kita sukai, senangilah apa yang Nabi kita senangi, taatilah apa yang Nabi kita perintahkan, dan tinggalkanlah perkara-perkara yang Nabi kita tinggalkan. Katanya cinta Rasul, Masya Allah, tabarakallah. Nanti kita pernah dengar tak, keringat baginda itu lebih harum daripada minyak harum kan? Peluh baginda harum sungguh. Kalau Nabi kita lewat di sebuah kawasan, di sebuah lokasi, kalau kita tak tahu pun Nabi kita lewat di sana, pada saat kita jalan di belakang, pada saat kita lewat setelahnya, kita tahu Nabi kita lewat di situ. Kenapa? Karena dengan bau-bauan yang wangi dan harum. Nabi kita suka minyak harum, suka misi, suka ud, suka ambar, suka jenis-jenis yang harum. Makanan yang Nabi kita makan, Nabi kita suka jenis-jenis daging yang jauh daripada najis dan kotoran. Tapi ternyata dengan kita, Nabi kita sukakan minyak harum, yang dengan kita sukakan benda yang menghilangkan bau minyak harum. Merokok, mahabbah daripada sudut mana? Yang dengan baginda tak makan bawang putih, tak makan bawang merah, disebabkan karena baunya. Ulama sepakat mengatakan makruh memakan bawang putih, bawang merah mentah, sebab karena baunya. Sampai-sampai Nabi kita bagi amaran. Nabi kita kata, man akala min hadhihi syajarah, yang memakan daripada pohon kayu atau daripada pokok kayu itu, maksudnya bawang putih dan juga bawang merah, fala yaqrabanna masjidana, jangan sekali-kali mendekatkan diri masuk ke dalam masjid kami. Nabi kita suka yang kemas, Nabi kita suka yang rapi, Nabi kita suka yang harum, Nabi kita suka yang bijak. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana kira-kira dengan aku? Aku ini orangnya cepat naik angin, aku ini orangnya cepat marah, aku ini orangnya terlampau keras. Bagaimana untuk aku mengkondisikan keadaanku tadi itu sebagai mahabbahku kepada baginda? Maka dengan Sayyidina Umar, orang yang tadinya keras, gersang,
dan juga tegas dalam arti yang sama. Ketegasan beliau setelah beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat justru untuk mempertahankan agama Allah Jalla wa'ala, tegas dalam kebenaran. Kalau memang betul-betul salah, beliau katakan salah. Kalau memang betul-betul haram, beliau katakan haram. Yang walaupun yang kadang-kadang baginda Nabi sendiri pun kadang-kadang tidak berkenan, tapi ternyata ketegasan daripada Sayyidina Umar itu mendapatkan sokongan daripada Al-Quran, daripada Allah Jalla wa'ala. Hadza wabillahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.